Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 201, yang berjudul Raja Iblis. Di awal chapter ini, sambil diperlihatkan masa lalu Muzan saat kelahirannya, di sini Muzan menjelaskan bahwa bayangan kematian selalu berada di dekatnya, dan karena itu, jantungnya pun berhenti beberapa kali saat dirinya masih berada di dalam rahim ibunya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Kemudian sambil memperlihatkan ibunya Muzan yang baru saja melahirkan Muzan, di sini dijelaskan bahwa Muzan dulu saat dirinya lahir, dia didiagnosis mati. Sebab pada saat itu jantungnya tidak berdetak dan dirinya tidak bernafas saat kelahirannya. Namun menurut Muzan, saat keluarganya ingin mengkremasinya di peti mati, tiba-tiba Muzan bayi pun bergerak dan terus berjuang hingga akhirnya dirinya mengeluarkan tangisan pertamanya sejak lahir. Lalu setelah Muzan tumbuh menjadi Raja Iblis, di sini dijelaskan bahwa apa yang sangat dirinya inginkan selalu menjadi kenyataan karena dirinya selalu membuat semuanya terwujud. Tapi menurutnya apa yang bisa dilakukannya seorang diri masih tetap ada batasnya. Setelah itu, sambil membayangkan Ubuyashiki Kagaya dan siklus kematian makhluk hidup, Muzan menjelaskan apa yang Ubuyashiki katakan itu benar. Yang mana semua makhluk hidup pasti akan mati, dan hanya perasaanlah yang akan kekal abadi. Bahkan menurut Muzan, perkataan Kagaya Ubuyashiki ini ada benarnya, bahwa dirinya pun tidak mengingat satupun orang yang telah dibunuhnya. Karena menurutnya, jika tubuhnya sudah mati, maka semua telah berakhir. Tapi Muzan juga yakin bahwa perasaan mereka juga akan terus diwariskan dan tidak pernah hancur, dan bahkan hal tentang perasaan itu telah berhasil mengalahkannya. Kemudian sambil memperlihatkan Muzan yang sedang berada di dalam tubuh bayi iblisnya, sambil mengeluarkan air mata, dia merasa bahwa dirinya telah menyaksikan dengan matanya sendiri dan dirinya sangat tersentuh sampai membuatnya gemetar. Selain itu, saat ini Muzan juga merasa bahwa tubuhnya akan segera musnah oleh sinar matahari. Namun sambil menggapai wajah Tanjiro yang pingsan, saat Tanjiro telah diserap ke dalam tubuh bayi Muzan yang raksasa, Muzan berkata bahwa jika perasaan manusia abadi, maka perasaannya juga mungkin akan kekal abadi. Dan karena itu Muzan berniat menaruh semua perasaannya kepada Tanjiro. Selain itu, saat menggapai leher Tanjiro, Muzan merasa bahwa nafas dan jantungnya telah berhenti bekerja. Namun sel-sel di tubuh Tanjiro masih tetap hidup. Dan karena itu, Muzan pun yakin kalau dirinya masih ada waktu. Maka dari itu Muzan langsung menusukkan tangannya ke leher dan wajah Tanjiro dan memasukkan semua darahnya dan kekuatannya ke dalam tubuh Tanjiro. Dan jika Tanjiro mampu lolos dari ajalnya, maka menurut Muzan, Tanjiro akan dengan pasti dapat menaklukkan sinar matahari sebagai iblis dan menjadi iblis terkuat sebagai Raja Iblis. Dan Muzan juga yakin karena Tanjiro adalah kakak kandung dari Nezuko yang telah berhasil menaklukkan matahari saat dalam mode iblisnya. Selain itu, Tanjiro juga adalah salah satu orang yang bisa menggunakan nafas yang sama seperti Yorichi, yaitu pernafasan matahari. Lalu sambil memperlihatkan Muzan yang mulai hangus terbakar dari dalam tubuh bayi raksasanya tersebut setelah memasukkan semua darahnya ke Tanjiro, Muzan pun berkata kalau dia percaya bahwa Tanjiro tak akan mati dan berharap kepada Tanjiro untuk mewujudkan impiannya menjadi iblis yang bisa menaklukkan sinar matahari dan menghancurkan para pemburu iblis. Lalu di sini, sesaat setelah para pasukan merenung di dekat Tanjiro saat kematiannya, tiba-tiba salah seorang Kakushi pemburu iblis menyadari sesuatu pada Tanjiro. Dan pada saat itu tiba-tiba Tanjiro pun sadar dan membuka matanya yang telah berubah menjadi mata iblis dengan lukanya yang mulai pulih, serta dengan cepat langsung memulihkan kembali tangannya yang terputus untuk menyerang orang yang di dekatnya, hingga membuat Gyu terkejut dan menolong orang-orang di dekatnya dari serangan Raja Iblis Tanjiro. Di sisi lain, para pasukan yang melihat Tanjiro menjadi iblis pun merasa bingung. Lalu tiba-tiba Tanjiro pun langsung memunculkan tandanya seperti Kokushibo dengan rasa haus darahnya.
Dan di sisi lain, Gyu yang melihat Tanjiro berubah menjadi iblis, dia dengan cepat berlari ke arahnya untuk memerintahkan para pasukan yang berada di dekat Tanjiro untuk menjauh. Dan saat Tanjiro akan menyerang salah satu Kakushi di dekatnya, tiba-tiba matahari pun langsung bersinar terang dan membuat serangannya meleset karena dirinya mulai kesakitan akibat terbakar sinar matahari. Di sisi lain, Kakushi yang akan diserang Tanjiro pun hanya bisa terdiam memandang Tanjiro karena terkejut akan Tanjiro yang telah berubah menjadi iblis. Setelah itu, Gyu pun langsung berlari dan memerintahkan para pasukan pemburu iblis di dekat Tanjiro untuk menjauh selagi Tanjiro terbakar. Dan setelah itu, Gyu pun langsung berteriak dan memperingatkan para pasukan-pasukan lainnya di tempat lain untuk siapapun yang masih bergerak untuk mengangkat senjata mereka dan berkumpul. Lalu, para pasukan yang mendengarnya pun mulai bingung. Dan di saat Gyu memberitahu berteriak bahwa Tanjiro telah menjadi iblis dan harus menahannya untuk membakarnya di sinar matahari hingga mati sebelum Tanjiro membunuh seseorang, semuanya pun yang mendengar berita tersebut langsung terkejut. Setelah itu, saat Tanjiro berusaha kabur untuk menghindari matahari, Gyu pun langsung dengan cepat menusuk Tanjiro dan menghadangnya agar dia tidak berlindung di balik bayangan. Lalu karena dicegat oleh Gyu, Tanjiro pun langsung mencakar dan mendorong kepala Gyu. Namun di sini Gyu sambil menahannya berkata bahwa jika dirinya terlambat mungkin Kakushi yang tadi akan terbunuh. Dan sambil para pasukan mulai berkumpul dengan pedangnya, Gyu pun berharap agar Tanjiro bisa diam dan mati sebagai manusia. Namun saat Gyu menahan Tanjiro agar terbakar, tiba-tiba tubuh Tanjiro yang terbakar pun berhenti terbakar oleh sinar matahari. Dan hal itu membuat Gyu terkejut. Lalu Tanjiro yang sudah tidak lagi kesakitan akibat terbakar, dia langsung mencakar dagu Gyu untuk mencoba membunuhnya. Tapi dengan cepat Inosuke pun langsung muncul menepis serangan Tanjiro tersebut dan Gyu berhasil selamat. Namun di sini pendarahan Gyu pun di dagunya membuatnya mulai pusing. Dan pada saat itu Inosuke pun muncul dengan dibantu Kakushi. Dan kemudian di sini Tanjiro iblis pun mulai pulih dari luka bakarnya dan mulai bisa bertahan dari sinar matahari, sehingga hal itu membuat Inosuke dan Zenitsu terdiam dan bersedih melihatnya. Dan di sini Zenitsu pun juga berkata kepada Tanjiro dari jauh bahwa saat ini sudah tidak ada yang bisa bertarung lagi karena para pasukan terluka parah. Dia juga bertanya kepada Tanjiro bagaimana nasib Nezuko jika Tanjiro seperti ini. Namun di sisi lain, tanpa memperdulikan apapun, iblis Tanjiro pun yang tak terkendali, dia langsung menyerang Inosuke. Akan tetapi, Inosuke masih berusaha bertahan dari serangannya. Dan pada saat itu, sambil memperlihatkan flashback Inosuke, Tanjiro, dan Zenitsu di pelatihan Hashira, di sini Inosuke berkata bahwa sampai saat ini Inosuke merasa bahwa walaupun mereka teman, dirinya Inosuke merasa kalau mereka seperti bersaudara dengan Tanjiro dan Zenitsu. Dan jika dari mereka bertiga ada yang berjalan di jalan yang salah, maka yang lain harus menghentikannya. Lalu sambil bertarung menahan serangan Tanjiro dan sambil memperlihatkan Zenitsu yang terus bersedih memanggil Tanjiro untuk berhenti, di sini Inosuke berkata lagi bahwa mereka teman-teman Inosuke seharusnya berjalan bersama di jalan yang benar walau sesulit apapun. Namun karena Tanjiro telah menjadi iblis, Inosuke pun memutuskan untuk menebasnya dan menghentikannya. Tapi saat dirinya akan melakukan itu, tiba-tiba Inosuke langsung teringat tentang kebaikan Tanjiro yang memberinya ikan saat pelatihan Hashira. Dan demikian adalah pembahasan chapter 201 Kimetsu no Yaiba. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.